Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir di sini, kira-kira eh, sejawat sekalian, dokter sekalian, atau teman-teman yang dari umum, ada dari kota mana aja ya? Silahkan bisa tulis di kolom chat, sama mungkin disampaikan apakah sedang mau membangun klinik atau belum ya. Kalau dilihat dari materinya kan kita memang judulnya ini buat pemula sekali ya, Kang Rifki. Jadi kita membahas tentang tiga hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk membangun klinik gitu. Karena jujur teman-teman, pengalaman saya baik membangun klinik yang baru, kemudian perpanjangan perizinan, kemudian dan lain sebagainya, itu atau membantu teman-teman yang lain atau kolega yang lain juga yang ingin membantu yang membangun klinik, itu banyak sekali ketika kita nggak belajar ya, nggak memahami dari apa namanya pengalaman-pengalaman yang ada, itu banyak sekali yang salah langkah gitu. Mungkin sekitar 2 minggu lalu atau 1 bulan lalu lah, eh, ada kolega saya itu dokter ya, kemudian pengen bangun klinik. Nah, karena mungkin sangat semangat gitu ya, jadi orang tuanya sudah membelikan aset bentuknya ruko 2 buah yang harganya itu lumayan lah ya, miliaran. Nah, ternyata setelah dicek ulang ke bagian KRK di kewilayahannya di situ, daerah di situ nggak boleh dibangun klinik. Jadi apa yang sudah dibeli itu bangunannya jadi sia-sia gitu kan, sayang sekali ya. Nggak bisa dibangun sesuai dengan impiannya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita gitu. Makanya hari ini kita coba akan bahas tentang tiga hal yang setidaknya kita perlu perhatikan sebelum kita membangun klinik. Izin share screen. Oke, Kak Revi, kalau ada yang masuk-masuk minta tolong di-admit ya. Baik, siap dok. Nah, kita akan bahas tentang 3 langkah sebelum membangun klinik. Nah, teman-teman sekalian, sejawat sekalian, sebelum kita masuk ke pokok materinya, saya ingin memberikan sebuah gambaran tentang peluang dari klinik ya, klinik kesehatan. Saya hari ini klinik kesehatan itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang dia pratama, ada yang utama. Pratama ada yang khusus, ada yang umum. Khusus itu kayak contohnya klinik Hitan, kemudian kecantikan, atau klinik-klinik yang lain. Klinik utama juga sama, ada yang umum, ada yang khusus, ada klinik khusus jiwa, misalkan dari dokter jiwa saja. Ada klinik utama yang banyak dokternya, mungkin saya ada kolega itu owners, dia punya klinik utama, spesialisnya ada 33 orang. Jadi itu klinik utama yang sifatnya umum. Nah, hari ini yang akan kita bahas lebih, jadi meskipun dia klinik pratama maupun utama, dari segi perizinan sebenarnya cenderung kurang lebih sama ya. Kurang lebih hampir sama lah ya antara pratama maupun utama. Hanya bedanya di layanan dengan penanggung jawab saja. Nah, nanti mungkin kalau itu udah masuk materi yang lebih pendalaman lagi ya. Jadi nanti mungkin kita nggak akan bahas. Nah, saya coba akan bahas lebih umum. Cuma yang hari ini akan kita coba lebih elaborasikan adalah yang bentuknya klinik pratama. Kenapa klinik pratama? Karena klinik pratama ini bisa dibilang yang paling simpel dibandingkan dengan jenis klinik yang lainnya, baik itu yang klinik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Jadi yang paling simpel untuk dibangun, paling dari segi modal lebih apa ya, terjangkau, kemudian dari segi tata kelola lebih sederhana, dan dari segi apalagi ya istilahnya perizinan mungkin cenderung relatif lebih mudah ya dibandingkan dengan klinik yang utama, meskipun sebenarnya 11-12 ya dari segi perizinannya. Nah, ada beberapa hal atau ada 3 step, 3 langkah sebelum kita itu membangun klinik. Entah itu ini membangun cabang ya, atau membangun yang baru dari nol. Nah, 3 langkah ini sebenarnya bukan
sifatnya bukan langkah yang step satu, step dua, step ketiga, tapi sifatnya jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun klinik. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya coba akan menyampaikan dulu. Duh, mohon maaf ini kayaknya slide-nya kok agak macet ya. Oke, nah saya ulang lagi. Nah, ini adalah sudah coba saya lakukan penghitungan tentang peluang pendapatan optimal dari klinik Pratama. Ini skenarionya adalah klinik Pratamanya hanya pasien umum aja ya. Semuanya layanannya adalah layanan umum sehingga bisa dihitung. Kalau ada BPJS maka penghitungannya beda lagi. Lebih rinci kalau misalkan kita bahas hari ini kayaknya nggak cukup deh. Nanti akan ada saya coba tampilkan sedikit ya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah peluang dokter sekalian, sejawat sekalian, atau Bapak Ibu sekalian dari klinik Pratama. Ya. Peluang pendapatan optimal dari klinik Pratama. Andaikan di klinik Pratama ini ada 3 poli plus laboratorium dan instalasi farmasi, bukan apotek ya. Instalasi farmasi yang sifatnya internal, jadi hanya menerima resep dari dalam saja. Nah, anggaplah poli umum, poli gigi, dan poli KIA itu durasi dan layanan per pasiennya itu kurang lebih sebagaimana tertera di daftar. Maka setelah kita hitung, dalam 1 bulan itu eh, maksimal jumlah kunjungannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, andaikan pos rata pasien atau biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu dari jasanya saja ya, misalkan yang poli umum ini 50.000 ya, anggap aja begitu, keumumannya kurang lebih segini ya. Ada juga sih yang lebih murah 30 atau 35 ya. Cuma anggaplah saja di 50.000, kemudian poli gigi tentu sangat beragam tindakannya, tapi anggap aja ini adalah angka yang paling rendahnya di 250.000. Kemudian KIA itu bidan ya berarti ya 35.000. Laboratorium misalkan pemeriksaannya ada 135. Ini diambil dari prosentase jumlah kunjungan pasien umum kurang lebih sekitar 10 ya, 10 sampai dengan 15% yang masuk ke laboratorium, anggaplah seperti itu. Nah, maka jumlah omset per bulannya sebagaimana tertera di daftar dokter sekalian. Jadi kurang lebih lah ya 254.120.000. Ini omset maksimal apabila skenarionya adalah semuanya pasien umum kurang lebih seperti ini. Bisa lebih nggak? Bisa, bisa banget lebih. Karena gigi itu nggak mungkin satu satu pasien tuh 250 itu rata-ratanya. Mungkin bisa jadi di 500 gitu ya kalau memang pasien umum ya. Atau bisa jadi mungkin kalau yang menengah ke atas bisa sampai 700-an. Jadi 250 itu angka angka yang rendah lah ya. Biaya pencabutannya murah sekali gitu. Nah, tapi anggaplah seperti ini ya. Jadi peluang pendapatan optimal dari klinik Pratama itu adalah 250 juta. Dok, bisa nggak 1 bulan 1 miliar? Bisa juga, bisa aja ya. Cuma mungkin kalau klinik Pratama agak sulit. Jadi pengalaman kalau klinik Pratama itu penghasilan optimal dalam 1 tahun per year-nya itu 1 sampai dengan 5 miliar per tahun tuh udah bagus banget ya. Nah, kalau mau lebih dari itu, 5 sampai dengan 10 bahkan sampai dengan 30 kita harus upgrade kliniknya jadi klinik utama ya. Karena nggak mungkin klinik Pratama sampai mencapai di atas 10 gitu ya. Meskipun udah ada rawat inapnya misalkan 10 bed, itu agak-agak sulit gitu ya dari pengalaman. Kayaknya nggak akan tercapai seperti itu. Jadi kurang lebih ini anggaplah klinik Pratamanya sederhana ya. Ruangannya nggak terlalu besar, layanannya juga polinya cuma ada 3. Eh, Mungkin cuma nempati 1 ruko ya. Anggaplah kurang lebih ada optimal ya di kisaran 250 juta per bulan. Nah ini cukup besar ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan mungkin gaji kita di spesialis, mungkin ini udah melampaui bisa 2 kali lipatnya. Nah, ada beberapa hal lanjutan. Nah, ini harapannya bisa jadi motivasi untuk dokter dan sejawat sekalian apabila kita ingin menggolkan rencana kita untuk membangun klinik pertama.
Nah, ini kok nggak jalan lagi ya, sebentar. Ya, ini kenapa nggak jalannya Kang Rifki? Slide-nya. Oke, kita lewat sini aja lah berarti. Ya, nah sejawat sekalian ini cukup jelas ya. Punten ini kalau di slide nggak bisa lanjut, jadi kita lewat sini aja, saya zoom sedikit ya. Nah, kesuksesan dan keberuntungan dalam usaha itu terjadi ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Nah, kesempatan atau momentum itu kita nggak bisa ngukur sejauh sekalian datangnya kapan. Jadi yang bisa kita lakukan ya kesiapannya. Ya, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan sebaik-baiknya perencanaannya dan lain sebagainya agar apa yang sudah kita bangun itu sesuai dengan rencana. Meskipun sebenarnya sudah melakukan persiapan sejauh dan sematang apapun, yang namanya usaha itu resikonya masih ada gitu ya. Jadi belum tentu kita lakukan visibility study yang matang, kemudian modal sudah kita siapkan luar biasa dan lain sebagainya, belum tentu berhasil juga gitu. Apalagi yang nggak kita siapkan gitu ya. Artinya kita lakukan persiapan itu ya. Nah, jadi bisnis itu atau usaha itu membangun klinik itu kita akui bersama bahwa klinik kesehatan, rumah sakit itu bagian dari bisnis kesehatan ya. Dan kita nggak perlu malu dengan itu. Kita nggak perlu malu dengan itu. Kan bisnis yang baik itu manakala produknya dibutuhkan dan oleh masyarakat dan masyarakat menerima manfaatnya ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah bisnis yang baik gitu ya. Dari segi sosialnya pun tinggi. Jadi nggak ada masalah kalau kita menyebut klinik kemudian rumah sakit itu adalah bisnis gitu ya. Kemudian bisnis itu tentang keberanian ngambil resiko sejawat sekalian ya. Meskipun tadi ada resiko untuk gagal, rugi dan lain sebagainya, tapi nggak ada masalah ya. Kita harus ambil resiko itu dan kita perlu mengukur resikonya ya. Kita perlu mengukur resikonya. Nah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melangkah untuk membangun klinik. Saya ringkas jadi dua satu. Dua safety keuangan dan satu knowledge tentang perizinan. Ya, ini awal sekali sebenarnya ada poin-poin yang lain kayak misalkan knowledge tentang operasional dan lain sebagainya. Tapi ini yang sangat awal, step yang sangat awal karena operasional dan lain sebagainya itu bisa nyusul gitu, belajarnya bisa disambi. Tapi yang dua ini atau tiga ini harus benar-benar tahu di awal gitu ya. Dua safety keuangan dan satu knowledge perizinan. Nah, kenapa knowledge perizinan ini kita masukkan? Karena memang ini merupakan sebuah eh, apa ya istilahnya DNA dari bisnis kesehatan itu memang modal di awalnya relatif besar dibandingkan dengan lini bisnis yang lain. Kemudian yang kedua, dari segi perizinannya itu jauh lebih ketat gitu. Kalau yang lain bisa langsung jualan dulu, baru habis itu ngurus perizinannya kalau udah mulai rame. Kalau kita nggak bisa. Izin harus sudah clear dulu, SEO harus terbit dulu, baru kita operasional. Jadi operasional itu bisa nanti lah istilahnya belajarnya. Tapi dua ini harus clear di awal, ya. Safety di keuangannya, ada dua safety keuangan dan satu knowledge di perizinannya. Nah, ini akan kita coba bahas tipis-tipis ya. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke yang tiga tadi, ini adalah fundamental perjalanan usaha. Nah, sejawat sekalian, kalau kita startnya dari nol, itu pasti mulainya kayak gini. Ya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi di tahap launch itu kita nggak akan mungkin langsung growth itu langsung tinggi itu nggak mungkin gitu, langsung apa namanya eksponensial itu nggak mungkin. Jadi kita membagi dua jenis pertumbuhan, ada exponential growth, ada yang growth yang sifatnya itu lambat. Nah, growth yang lambat ini itu kita nggak tahu dari mulai kita buka kliniknya itu sampai di titik mana kita akan growthnya eksponensial itu kita nggak tahu.
Artinya kita perlu mempersiapkan apa namanya safety keuangan di situ. Nanti kita akan bahas. Ya, safety keuangan di situ. Istilahnya fase-fase bleedingnya. Nanti kita akan bahas juga di slide yang berikutnya. Nah, kemudian setelah fase launch, kemudian fase growth. Bisnis itu tumbuh gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita eh, pernah ini ya, pernah dengar mungkin sebuah quote bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Pun juga bisnis teman-teman. Berputar. Jadi di satu titik dia akan mature ya, akan mencapai titik matangnya. Jadi dia udah nggak bisa tumbuh lagi gitu. Memang sudah jenuh dari segi marketnya, dari segi pasiennya itu udah jenuh. Istilahnya udah jadi market leader di satu lokasi ya, di satu kelurahan misalkan atau di satu kecamatan, itu hampir seluruh warga kecamatan tuh kalau berobat nomor satu di situ gitu. Nah, itu udah di satu titik matang gitu istilahnya. Nah, setelah sampai titik matang, maka biasanya fasenya akan decline, akan menurun. Maka kita harus mencari bisnis yang lain istilahnya atau buka cabang dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, ini di grafik yang putus-putus yang di bawahnya, ini menunjukkan tentang cash dan profitnya. Jadi semakin bisnis itu matur, ya semakin profitnya berkurang. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin matang dari segi SDM-nya, maka akan semakin dilengkapi, kemudian tata kelolanya jadi semakin gendut gitu ya, sehingga dari segi profitnya akan berkurang. Ini sebagai contoh deh ya, sebagai contoh kayak Mayapada, kemudian Bunda Medik ya, rumah sakit besar yang sudah IPO, kemudian Siloam itu profitability-nya rendah di bawah 10%. Mayapada itu bahkan masih minus. Itu Siloam itu masih di angka 6 ya 6%, 7%. Hermina lumayan ya, sekitar segitu juga ya. Jadi semakin besar organisasi, maka semakin kecil juga profitnya gitu. Atau yang mungkin di food and beverage ya, kayak contohnya warung steak. Itu ownersnya bilang kalau misalkan warung steak itu profitnya, keuntungannya hanya 8% dari jumlah outletnya yang udah ratusan itu. Cuma 8%. Jadi kurang lebih siklusnya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang ngiming-ngimingi dok, buka langsung rame di awal, di tahun pertama, itu bohong dok ya. Jadi pasti ada hal lain yang dia nggak ceritakan tuh. Biasanya bapaknya ternyata perawat terkenal di situ, sebelumnya praktek, pasiennya udah banyak gitu ya. Kemudian anaknya ini dokter lulus, yang praktekan si bapaknya ini jadi klinik itu udah langsung ramai. Nah, itu nggak ceritakan biasanya. Kemudian ada klinik-klinik yang lain mungkin ibunya bidan terkenal gitu ya. Nah, beberapa kali kalau saya dengar cerita dari teman-teman, saya udah BEP kok dok di bulan ketiga. Ya nggak bisa begitu saya bilang. Kamu harusnya ngitung dari awal. Ibumu sama bapakmu itu udah membangun dari awal dan memang bentuknya belum klinik, jadi trafiknya itu udah ada gitu. Tapi kalau kita bener-bener startnya dari nol, bener-bener kita datang misalkan ya, tinggal misalkan kita nih saya di Bandung, saya aslinya Cirebon, pindah ke Bandung, bangun klinik, saya nggak terkenal di situ. Bapak ibu saya juga ada di Cirebon, jadi nggak ada apa namanya daya ungkit di situ, yang ada leverage faktornya. Nah ini dari start bener dari nol, pasti nanti lewatnya kayak gini nih, ya grafiknya. Ini dipahami betul, jadi nggak ada sesuatu yang instan, ya nggak ada sesuatu yang instan. Nah ini adalah grafik yang lebih lengkapnya. Jadi ada beberapa hal atau istilah yang mungkin kita perlu pahami bersama dok ya. Yang pertama ada profit, ada loss ya. Loss itu ya rugi atau masih minus ya. Yang profit itu untung. Break even point ini titik impas namanya. Break even point ini titik impas itu bukan balik modal, tapi titik impas di mana penghasilan dari klinik itu sudah menutupi operasional. Jadi nggak rugi, nggak untung ya. Nah, fase di belakang break even point ini kita sebutnya bleeding ya, fase bleeding. Artinya kita masih nombokin dari segi operasionalnya. Jadi pendapatan dari kliniknya itu belum menutupi gaji dokternya, jasa medis dokternya, gaji perawatnya, gaji bidannya dan lain sebagainya. Ya, ada yang kita sebut fixed cost, ya komponen fixed cost. Fixed cost ini adalah komponen yang atau beban yang tidak berubah. Misalkan kita gedungnya belum punya sendiri ya, misalkan sewa. Nah, sewa itu kan nggak berubah, itu fixed cost.
Kemudian gaji dokter yang sifatnya uang duduk misalkan, itu fixed cost. Kemudian gaji perawat itu fixed cost. Kemudian bayar listrik dan lain sebagainya itu kan memang tetap ya tiap bulan kita bayar itu fixed cost. Ada yang sifatnya variable cost. Variable cost ini adalah em, si biaya atau bebannya muncul hanya jika ada penjualan atau kunjungan lah ya kalau di levelnya klinik. Contoh misalkan jasa medis atau jasa tindakan ya. Nah itu kan kita nggak ngeluarkan itu kalau memang dokternya nggak ada tindakan suntik atau lain sebagainya. Nah, variable cost sama fixed cost ini harus ditutupi oleh jumlah penjualan kita atau jumlah kunjungan di klinik kita. Barulah muncul titik impas. Kalau belum, kita selamanya akan bleeding, dok. Nah, masalahnya kita nggak tahu di bulan ke klinik ini akan mencapai titik impasnya. Jadi kita harus menyiapkan modal sampai mana gitu istilahnya. Nah, ini sebenarnya ada hitungan yang rincinya, dok. Nanti akan saya coba sampaikan di akhir ya. Saya coba tampilkan Excel-nya. Nah, barulah setelah lewat ke BEP atau titik impas ini, barulah kita dapat namanya profitnya ketika eh, pendapatan sudah melampaui jumlah beban. Nah, barulah di sini ada istilahnya nanti ROI, Return of Investment atau balik modal itu mah nanti ya. Jadi masih agak panjang lagi ke atas gitu si grafiknya. Nah, jadi dokter sekalian, sejawat sekalian atau Bapak Ibu sekalian perlu memahami ini bahwa ada fundamental cash flow usaha yang kita harus pahami. Apapun jenis bisnisnya, entah kita mau nge-franchise ayam gitu ya, Hisana misalkan atau yang lainnya, itu sama, semuanya akan mengalami fase ini kalau memang kita startnya dari nol gitu, start scratching dari nol, benar-benar merintis itu pasti lewat dari sini dulu. Nggak mungkin langsung untung, pasti bleeding dulu, pasti rugi dulu, nombok dulu. Di satu titik kalau kita sabar menjalaninya, insya Allah akan mencapai untungnya gitu ya. Nah, kemudian dua safety keuangan apa saja yang perlu kita apa ya istilah kita simpan atau kita siapkan. Nah, yang pertama dari safety dari bisnis keuangan bisnisnya. Ini pastikan nah, tadi kan saya bilang ya, sampai di titik berapa kita perlu nyiapkan modal gitu kan. Nah, pastikan cash flow atau keuangannya aman seenggaknya sampai 18 bulan. Nah, ini mau tolong dicatat sejauh sekalian. Ini sudah ada hitungannya kurang lebih di 18 bulan sampai 2 tahun lah ya istilahnya 2 tahun 24 bulan. Pastikan cash flow keuangan klinik aman setidaknya sampai 18 bulan. Ada nggak ada pasien? Kita perlu menyiapkan modal sampai 18 bulan. Kalau ada ya, kalau ada. Ini sebenarnya hitungan sederhananya ya, hitungan sederhananya. Setidaknya kita perlu menyiapkan sampai di 18. Nah, kenapa kita perlu menyiapkan sampai 18 bulan? Nah, kurang lebih gini nih. Coba saya tampilkan sedikit ya. Soalnya ini kalau saya jelasin semua jadi panjang sekali. Nah, sudah nampak ya, Dok ya, sejawat sekalian ya. Ini adalah hitungan. Nah, Anda ini ya, ini contoh anggaplah kita ambil contoh yang dokter umum dulu deh ya. Revenue per pasiennya misalkan costnya 50.000. Kemudian di bulan pertama itu kita nggak usah muluk-muluk dok. Satu hari satu pasien aja. Jadi satu bulan cuma 30 pasien ya. Anggaplah atau karena hari Ahadnya libur jadi 26 ya. Jadi kita ngeset target dalam satu hari satu pasien aja. Asli, kalau misalkan yang sudah coba membangun dari awal ini akan relate karena ngebangun dari nol, nyari satu pasien dalam satu hari itu bahkan susah dok. Kadang kadang ada ya, kadang nggak ada gitu. Kadang besoknya dua pasien, tiga pasien, besoknya nggak ada lagi. Besoknya nggak ada lagi. Baru nanti di hari berikutnya baru ada lagi. Tapi percayalah dari banyaknya trafik pasien yang lalu lalang itu pasti ada satu yang nyangkut lah istilahnya. Jadi nggak usah khawatir eh, kliniknya nggak ada pasien. Nggak usah khawatir. Insya Allah ada. Dari 1.000 orang yang naik motor lalu lalang atau naik mobil itu lalu lalang pasti ada yang datang ke klinik kita. Hakul yakin nggak usah khawatir. Nah, tinggal kita
melakukan perhitungan dengan cermat biar kita bisa memperhitungkan dan resikonya bisa kita minimalisir. Nah, anggaplah bulan pertama itu ya 1 hari 1 pasien, jadi total total pasien per bulan tuh cuma 26 ya pasien umum ya. Nah, 26 berarti cuma dapat 1.300.000. Nah, ini gaji perawat aja misalkan 2 juta, kira-kira pasti bleeding ya, pasti berdarah-darah. Nah, di bulan keberapa nih setelah kita hitung akan nemu titik impasnya gitu. Nah, anggaplah kenaikan atau pertumbuhannya itu nggak usah tinggi-tinggi dulu deh, per bulan itu cuma 10% aja. Bisa nggak dinaikin dok? Bisa aja, terserah targetnya ya. Nah, anggaplah operasional itu semua di 15 juta ya, 15 minim, anggaplah 15 ya. Kalau layanannya hanya dokter umum saja, maka dia akan kecapainya di mana nih, Dok? Di sini mungkin ya, di bulan ke-20 ya. Berarti udah masuk eh, mau tahun kedua ya. Nah, andai layanannya dokter umum aja. Kan di situ ada bidan juga, tinggal ditambah ya. Tuh. Ditambah misalkan ini 17 ditambah 8 juta, ya berarti sekitaran berapa ya? 25-an ya. Kemudian ada dokter gigi juga, misalkan gede nih dokter gigi. Nah, ini kan jadi bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Nah, kurang lebih gini dok, kenapa ada angka 18 tadi? Sebenarnya sih ada rinciannya lebih dalam ya, menghitung proyeksi kunjungan dari pasiennya dari hari per hari berapa. Pokoknya mah intinya siapin kurang lebih seenggaknya kita siap sampai ke bulan 18 ya. Kemudian yang perlu kita cermati lagi adalah operasionalnya. Jadi yang tadi 18 bulan itu kita perlu menyiapkan operasionalnya ya. Gaji, tunjangan, kemudian biaya operasionalnya, entah itu listrik, kemudian air dan lain sebagainya, kemudian sewa dan pemeliharaan ya. Karena memang kalau yang awal tentu ada biaya renovasi juga ya, tapi ini saya bilang ini untuk yang operasionalnya aja dulu. Kemudian ada administrasi, kemudian manajemen dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini perlu kita siapkan selama 18 bulan setidaknya. Harus siap itu, Dok. Ya. Kemudian safety yang kedua adalah safety keuangan keluarga. Nah, ini perlu kita pikirkan juga, Dok. Karena eh, ini kita tinggal pilih mau jadi full time entrepreneur, bener-bener kita in charge bangun kliniknya dari awal ya, atau part time ya. Kita tetap kerja di rumah sakit misalkan atau di klinik yang lain atau di puskesmas. Nah, kita sorenya misalkan praktek yang pagi ada dokter yang lain gitu, ada yang jaga. Nah, ini kita perlu siapkan juga cash flow keuangan dari keluarga aman kalau memang kita full time entrepreneur ya, seenggaknya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu mungkin pemasukan klinik kan dia nggak terlalu banyak ya dan belum nutupi dan belum bisa menggaji diri kita sendiri lah istilahnya. Nah, itu kita perlu siapkan seenggaknya tabungan buat jaga-jaganya kurang lebih 2 tahun. Tadi untuk yang cash flow di kliniknya 18 bulan, kalau untuk yang keuangan pribadinya di 2 tahun. Jadi seenggaknya meskipun kliniknya masih rugi, anak istri kita nih masih bisa hidup dong, masih bisa makan, masih bisa sekolah. Nah, ini perlu dipertimbangkan, ya. Perlu dipertimbangkan. Nah, kalau misalkan part time ya kita joinan misalkan sama dokter yang lain ya. Ya, kita di puskesmas ada dokter yang pagi, misalkan kita patungan bangun kliniknya. Nah, ini lebih aman gitu karena kita membagi resikonya bersama. Ya. Nah, kemudian kita perlu memahami eh, yang selain yang dua safety keuangan tadi, keuangan bisnis, kemudian keluarga, yang terakhir adalah memahami kebutuhan perizinannya. Nah, kebutuhan perizinan ini apa aja, Dok? Nah, saya mau nampilkan di slide tapi deskripsinya agak banyak. Jadi punten saya tampilkan di ini dulu ya di Word. Punten ini sudah nampak belum ya, Dok? Nampak, Dok. Nampak ya? Oke. Nah, ini buku yang lagi saya susun belum jadi, tapi insya Allah bentar lagi ya. Nah, ini kurang lebih persyaratan pendirian dari klinik Pratama. Jadi yang pertama ada profil kliniknya. Ini udah lengkap di sini ya, Dok ya. Rinciannya ada Yang latar luarnya belakangnya, belum tujuan, kelihatan, Dok. ruang lingkup, dan lain sebagainya.
kemudian ada self assessment, kemudian daftar obat dan lain sebagainya, kemudian SIP dari seluruh tenaga medisnya, daftar SDM-nya, Mohon kemudian maaf dok, belum perjanjian dengan kelihatan dok. vendor, kemudian surat persetujuan pendirian klinik, kemudian sertifikat badan hukum ya. Jadi memang kalau untuk klinik itu diusahakan sih bentuknya badan hukum, entah itu yang badan hukumnya PT perorangan atau CV atau PT yang perseroan beneran ya, perseroan terbatas. Nah, kemudian SPPL, kemudian IMB klinik dan yang sekarang jadi kewajiban di beberapa kota atau kabupaten itu Yang izin dok. adalah PBG atau persetujuan bangunan gedung. Nah, ini yang perlu jadi perhatian agar apa yang terjadi di dialami oleh teman saya nggak terjadi di sejawat sekalian, di dokter sekalian. Jadi Mohon izin pastikan dok, dulu, dok. Belum terlihat dok. ya, Mohon izin dok, awardnya belum terlihat. oh belum terlihat ya, mohon maaf. Oke, sebentar. Ya, sudah ya. Sudah dok, terima kasih. Oke. Nah, yang perlu jadi perhatian itu di sini nih teman-teman, di bagian IMB klinik atau PBG klinik. Dulu itu ini nggak semua kota menerapkan ini karena beberapa beberapa kota itu masih boleh klinik yang bentuknya IMB-nya masih rumah itu masih boleh. Tapi kalau misalkan di beberapa kota tertentu atau beberapa kabupaten sudah saklek harus bentuknya PBG atau persetujuan bangunan gedung sehingga kalau misalkan gedung atau rukonya itu bentuknya masih rukan, biasanya diminta untuk mengubah statusnya atau dicek di apa namanya dinas tata ruang ya, dinas tata ruang untuk mengetahui daerah di situ atau bangunan itu atau di daerah situ boleh dibangun klinik atau tidak. Jadi ada persetujuan terlebih dahulu. Jadi jangan buru-buru ngebangun, jangan buru-buru beli tanah, jangan buru-buru beli ruko. Ya dipastikan dulu boleh atau tidak ya kalau memang di daerahnya sudah menerapkan ini ya. Mampir dulu ke Dinkes, mampir dulu ke dinas tata kota tata ruangnya ya. Itu mampir dulu jadi jangan buru-buru ya. Kemudian yang lain ya adalah ya syarat-syarat yang lain ada macam-macam. Nah, kurang lebih ada kalau menggunakan OSS yang sekarang ada kurang lebih 12 syarat. Nah, setelah 12 syarat itu terpenuhi, maka barulah kita bisa mengajukan atau menguploadnya ke OSS ya. Nah, setelah dari OSS nanti diverifikasi oleh Dinkes. Apabila syaratnya sudah cukup, maka dilakukan visitasi oleh Dinkes. Nah, setelah dilakukan visitasi nggak bisa langsung keluar SIO-nya, pasti nanti akan ada perbaikan pasca visitasi dulu. Baru habis itu penerbitan surat izin operasional atau sertifikat standarnya. Ya, kalau sekarang istilahnya bukan SEO lagi, tapi sertifikat standar. Jadi ini yang perlu dokter sekalian dan sejawat sekalian pahami bahwa ada dua safety di keuangan pribadi maupun keuangan keluarga, kemudian keuangan dari kliniknya, dari usahanya. Yang berikutnya adalah knowledge dari perizinannya. Nah, yang lain sebenarnya mengikuti saja kayak operasional dan sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin saya coba akan sampaikan ini ada case study yang cukup baik ya. Jadi ini salah satu klinik yang sedang saya garap. Ini benar-benar start dari nol ya, di tempat yang baru, dikelola sendiri, kemudian apa namanya modalnya nggak terlalu besar. Jadi kita sudah lakukan feasibility study di daerah tersebut layak untuk dibikin klinik dari segi kompetitor dan lain sebagainya itu masih bisa ditoleransi dari segi jumlah demografis, kemudian geografis, aksesnya itu cukup baik gitu ya. Jadi kita coba buka ini bulan Januari tahun 2024, berarti tahun ini benar-benar tahun ini. Nah, coba perhatikan dokter sekalian, sejawat sekalian, di bulan Januari itu pasiennya kurang lebih di berapa nih ya? 20, kayaknya sekitar 20 sampai 30, saya agak lupa ya. 20 atau 30. Artinya satu hari itu 12 jam klinik ini beroperasi dari jam 8 sampai jam 20 itu pasiennya itu cuma satu. Jadi dokter tuh duduk ya, itu selama 12 jam itu pasiennya cuma satu gitu. Bahkan kadang nggak ada ya.
Ada laginya mungkin di hari ketiganya gitu, cuma dua. Nah, tapi kemudian di bulan berikutnya Februari mulai naik ya. Bulan Februari mulai naik di kisaran 40 sampai 50 ya. Nah, di bulan berikutnya Maret naik lagi. Di bulan April turun. Nah, ini yang perlu sejawat sekalian pahami juga bahwa dalam bisnis itu nggak ada meskipun pertumbuhannya eksponensial, tapi kalau dirincikan kecil-kecil per bulan per hari itu nggak begini grafiknya, pasti naik turun. Jadi grafik ini adalah grafik yang normal dan wajar dalam dunia usaha. Di bulan April turun, tapi perhatikan penurunannya ini tidak lebih rendah dibandingkan eh, angka yang tinggi di bulan Februari, kunjungan yang tinggi di bulan Februari. Jadi istilahnya ini kunjungan yang tinggi di bulan-bulan sebelumnya itu jadi threshold di bulan berikutnya. Jadi kayak pijakan aja ya. Maret naik, April turun, Mei naik lagi ya. Juni turun ya. Julinya naik lagi ya, udah mulai naik lah, udah mulai naik banyak satu bulan udah sekitar 120 pasien berarti per hari stabil kurang lebih sekitar 4 pasien ya. 130. Nah, ini kalau diterusin, Dok, bulan Agustus kemarin turun ya, tapi angkanya di atas 100 lebih ya. Mungkin di sekitaran 110-an apa 108 saya agak lupa. Nah, bulan September ini kalau dilihat dari tren hariannya naik lagi. Kayaknya kalau diprediksi udah di angka kurang lebih yang pasien umumnya di kisaran 150 sampai 170. Nah, kalau analisis pertumbuhannya ini tiap dari bulan ke bulan rata-rata di kisaran 30%. Nah, ini pertumbuhan yang sangat sehat ya. Tiap bulan di 30% itu sehat banget. Nah, apa indikator pertumbuhan klinik kita itu sudah oke? Ada dua. Yang pertama, pasien lama terus berkunjung bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, pasien baru terus bertambah. Tapi prosentase jumlah pasien lama yang berkunjung itu nggak lebih banyak dari pasien yang baru. Ya, ini tanda kalau pasien lama masih ada yang berkunjung, artinya kita sudah memiliki pelanggan loyal atau pasien loyal. Yang kedua, pasien yang baru itu adalah bukti kalau misalkan marketnya bertumbuh. Nah, dari hasil data untuk yang klinik ini, tiap bulan itu pasien yang lama berkunjung kurang lebih 10%, Dok. 9,2 sampai dengan 10%. Ya, baik itu layanan gigi maupun layanan yang umumnya. Nah, pasien yang barunya 90%. Nah, nanti kan pasien baru akan jadi pasien lama. Jadi, bulan berikutnya pasti akan naik lagi. Bulan berikutnya naik lagi terus seperti itu. Nah, kalau misalkan klinik kita yang sudah kita bangun itu trennya seperti itu, maka sabar dikit lagi. Insya Allah kliniknya akan tumbuh dan mencapai titik BEP-nya. Nah, jumlah kunjungan ini sejalan dengan jumlah omsetnya ya, Dok ya. Ini kelihatannya. Ya, jadi sama mirip ya, sesuai dengan jumlah kunjungannya. Ini kliniknya hanya klinik umum aja dok, klinik umum nggak BPJS. Ya, nggak BPJS, ini umum aja. Nah, sehingga apa namanya, apabila apa yang sudah kita lakukan itu sudah kita lakukan benar-benar perhitungannya sudah benar-benar kita lakukan secara detail, modalnya sudah kita siapkan, maka kemudian pemilihan lokasinya dan lain sebagainya sudah kita perhitungkan betul, maka harapannya seperti inilah pertumbuhan yang kita harapkan. Nah, jadi kesimpulannya tiga hal yang perlu kita sangat pahami dan kita sangat siapkan yaitu keuangan di cash flow keuangan pribadi, kemudian keuangan usaha, kemudian dari segi knowledge kita di perizinannya. Mungkin gitu dulu Kang Rifki yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita banyak diskusi aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya dok ya. Oke, silakan rekan-rekan. Jika ada yang ditanyakan, silakan raise hand ataupun tulis di kolom chat gitu ya. Oke, ini udah ada dok yang nanya dari dokter Nelly ini. Dok, bagaimana menstabilkan jumlah pasien rawat inap pada klinik baru yang belum bekerja sama dengan BPJS? Silakan. Ah, ini pertanyaannya berat di materi yang sangat awam ya Kang Rifki. Ya, Dok, jujur saya belum berani menjawab tentang ini karena kalau klinik rawat umum saya belum punya pengalaman untuk menstabilkan.
Jujur saya belum berani menjawabnya ya. Kalau memang kliniknya rawat eranya di JKN ya, misalkan di daerah hanya pasien umum, itu jujur agak sedikit ngeden dok, karena pasien kita itu sekarang itu posisi masyarakat kita, baik itu di rumah sakit besar sekalipun, yang rumah sakitnya umum ya, ada BPJS tapi ditekan kunjungannya, itu mereka dari segi daya belinya itu masih berharap kalau untuk rawat inap itu pakai BPJS atau pakai asuransi dong. Jadi kalau untuk yang rawat jalan mereka nggak ada masalah tuh bayar 500.000, kemudian 700.000, 1 juta itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan eh, udah masuk rawat inap, dia pengennya jadi BPJS tuh. Ini jujur saya pribadi belum menemukan formula yang tepat gitu ya untuk kasusnya klinik umum dan apa namanya belum kerjasama dengan BPJS. Apalagi kliniknya baru gitu, langsung ada rawat inapnya gitu. Jadi agak-agak lumayan eh, menantang sih dok. Tapi yang jelas kalau dari segi prinsip-prinsip, yang pertama kita benar-benar lakukan kolaborasi dok dengan klinik dan praktek pribadi sekitar. Jadi kita bikin MOU dok. Kalau kita di klinik keluarga ya Kang Rifki sekarang lagi mau menyusun MOU dengan praktek pribadi dan klinik-klinik pertama yang nggak punya eh, rawat inap. Jadi pintu masuk rawat inap itu kan ada 3 ya dok ya. Yang pertama rawat jalan, yang kedua UGD, yang ketiga rujukan. Ya. Nah, tinggal dikuatkan ini aja dok. Kalau misalkan rawat jalannya belum besar ya, belum banyak, ya perlu ditingkatkan kunjungan rawat jalannya. Sebenarnya kalau misalkan bangun langsung ada rawat inapnya ini berani banget gitu di awal tuh ya. Apalagi kliniknya umum itu berani banget berarti. Nah, jadi kalau saya sih kecenderungannya lebih lebih suka pembangunan yang sifatnya bertahap. Jadi kalau misalkan rawat jalannya kunjungannya sudah oke, biasanya itu kan yang lari ke rawat inap biasanya 5-10%. Nah, barulah misalkan kita bangun rawat inap misalkan 5 kamar dulu ya. Nah, kalau 5 kamar itu kan berarti butuh 1 hari lima pasien. Berarti dalam 1 hari kunjungan kunjungan rawat jalannya harus berapa? Itu harus kita tentukan dulu sebenarnya. Nah, jadi pastikan dulu dok, 3 ini harus terpenuhi. Ya harus harus banyak dulu rawat jalannya yang nanti terkonversi jadi pasien rawat inap. Habis itu pasien yang datang sendiri ke IGD, artinya kita perlu menampilkan di pelang itu benar-benar UGD misalkan 24 jam misalkan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, rujukan dari luar. Nah, ini kita perlu membangun relasi dengan klinik pratama yang lain atau praktek pribadi yang ada di sekitar klinik kita berada. Jadi eranya kita sekarang nggak lagi kompetisi ya, tapi eranya kolaborasi. Nah, biasanya ada kompensasi itu misalkan. Jadi istilahnya ini affiliate marketing. Jadi siapa yang merujuk nanti akan mendapat insentif sekian ribu misalkan, sekian puluh ribu. Nah, ini sudah dilakukan juga oleh rumah sakit besar. Contoh, kita waktu saya masih ngelola klinik Edelweiss, itu kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Paramarta, masih grupnya Bunda Medic Healthcare System (BMHS) ya, kalau di sahamnya itu. Nah, itu mereka datang ke kita ya, eh, kerjasama rujukan. Nah, tiap pasien yang dikirim ke sana ke RS Jantung Paramarta ini kita dapat sekian ribu lah, yang nanti tiap bulan tuh bisa diakumulasikan sehingga nanti bisa dicairkan gitu untuk klinik atau praktek pribadi yang memberikan rujukan ke rumah sakitnya. Nah, ini konsepnya bisa dipakai dok, silakan. Yang penting kita perlu melakukan penguatan jalan masuknya rawat inap ini di mana aja ya. Tadi rawat jalan, kemudian UGD ya, baru yang ketiga rujukan. Nah, ini perlu dielaborasikan, digarap gitu dok. Kalau memang rawat jalannya belum banyak, naikin rawat jalannya. Kalau misalkan yang kunjungan di UGD-nya belum banyak, gimana caranya banyak gitu. Baru yang ketiga, yang rujukan dari tempat lain. Nah, ini kita harus kolaborasi. Itu dok paling kalau dari segi konsep sih gitu. Tapi jujur saya belum ada pengalaman kalau yang dikelola klinik umum. Ini jujur saya belum ada pengalaman. Tapi kurang lebih konsepnya seperti itu dok. Jadi konsep konversinya mendatangkan ke pasien rawat inap seperti itu. Lanjut Kang Rifki. Oke. Lanjut dok, ini ada dari Ibu Widya nih. Dok, bagaimana caranya menentukan harga pelayanan di klinik?
Oke, oke. Baik, Eh, bagaimana caranya menentukan harga pelayanan di klinik? Nah, ini udah masuk riset harga ya. Nah, untuk melakukannya itu yang paling simpel, Dok. Yang paling simpel ya. Yang paling simpel, kita sesuaikan dulu target marketnya sebenarnya. Target market kita seperti apa? Menengah ke atas kah? Menengah kah? Atau menengah ke bawah? Nah, sebentar saya coba tampilkan lagi ya. Aduh. Eh, Nah, oke, izin share screen dulu sebentar. Nah, ini saya teh udah bikinkan rincian tarif sesuai dengan target marketnya, termasuk desain bangunannya. Jadi, kalau memang target marketnya adalah segmen bawah, maka usahakan tarifnya murah. Kemudian kalau misalkan segmen menengah, murah sampai sedang, kemudian segmen atas baru mahal. Nah, kapan dikatakan murah, kapan dikatakan murah ke sedang ya, tengah-tengah, atau mahal. Nah, ini melihat dari kemampuan masyarakat yang ada di situ, dok. Gimana menilainya? Lihat dari kompetitor, ya. Harga di kompetitor itu seperti apa? Dicek dulu aja, ya. Pura-pura, kalau saya dulu waktu di klinik yang sebelumnya di Bakti Kencana itu kita keliling dong. Nah, kita keliling pura-pura jadi pasien. Pura-pura jadi pasien, kita ngecek di situ harganya berapa. Nah, kalau memang pasien di situ banyak dan harganya sudah kita tahu, berarti pasien nggak ada masalah dengan harganya di situ. Nah, kita yang baru buat, jangan coba-coba ngambil harga di atasnya. Kecuali memang kita mau nargetkan marketnya yang berbeda gitu. Segmennya yang menengah ke atas, beda dengan yang klinik A misalkan, yang tadi murah itu. Tapi kalau target marketnya sama, kita jangan coba-coba di atasnya dia. Seenggaknya sama atau sedikit lebih murah misalkan. Kalau di sana misalkan 50.000, ya sudah kita 40.000 misalkan. Atau ya udah head to head aja, apa namanya 50 sama 50. Cuma marketingnya harus lebih kenceng gitu. Nah, jadi sederhananya sebenarnya sih ada konsepnya, Dok, ada grafiknya. Kita berapa persen tentukan harganya. Cuma sederhananya gitu deh. Sederhananya kita coba lihat dulu harga dari kompetitor. Kalau memang kita belum yakin betul dengan brand klinik kita. Jadi nggak lebih nyaman kita mulai dari harga yang terendah atau sedang, ya. Kemudian di tengah jalan kita naikkan daripada dari awal sudah tinggi, habis itu kita turunkan, ya. Lebih enak dari bawah habis itu naik pelan-pelan gitu ya. Nah, kurang lebih gitu, Dok, sederhananya. Kita lanjut, Kang Rifki. Oke, boleh dok. Ini ada yang bertanya nih. Selamat malam dokter, terima kasih atas kesempatannya. Dokter, jika kami berencana membuat klinik, apa yang harus disiapkan nih sembari mempersiapkan cash flow bisnis dan keluarga? Misalnya, apakah survei tempat dan ditanya ke Dinas Pertanahan atau Dinkes, atau bagaimana dok untuk mapping klinik? Terima kasih dok. Oke. Eh, JVD nih dokter siapa ya? Ya sudahlah, yang nanya ya. Dokter, apa saja yang perlu kita siapkan selain dari cash flow bisnis maupun cash flow keluarga? Nah, ini nah ya betul ya. Apakah survei tempat dan lain sebagainya? Iya, benar-benar. Apa aja lah ya. Nah, kita perlu melakukan feasibility study, dok, namanya. Feasibility study itu kita melakukan studi kelayakan atau ya benar, studi kelayakan di satu daerah itu apakah layak dibangun klinik atau tidak. Misalkan kita pengen bangunnya klinik BPJS, maka main dulu ke BPJS. Ya, kita nanya dulu selain ke BPJS, kita nanya dulu ke Dinkes. Seperti apa aturannya sih, Bu? Udah wajib PBG atau belum gitu ya? Kalau belum, eh, saya posisinya di sini kira-kira gimana? Boleh apa enggak gitu ya? Jadi lebih baik nanya dulu ke Dinkes dan BPJS-nya, masih dibuka kerjasama atau tidak, daripada kita buru-buru bikin, habis itu ternyata nggak bisa gitu ya. Nanya dulu aja, dok, komunikasi dulu aja dengan Dinkes,
kemudian dengan BPJS, satu lagi dengan DPM PTSP. Ya, itu ngobrol dulu aja, main dulu aja ke mereka kayak gimana baiknya. Ya, nah ke BPJS itu mappingnya sebenarnya sudah ada, mereka itu udah punya namanya GIS. Apa ya? Geo geo apa ya? Geospatial Information System kalau nggak salah. Jadi BPJS itu sudah ada peta, Dok. Ya, mungkin lain waktu mungkin kita akan coba bahas ya. Eh, BPJS itu udah ada peta, udah ada kategorisasinya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam. Kalau hijau itu mereka masih membuka peluang kerjasama di situ. Kalau merah sama hitam udah jenuh, kliniknya udah banyak gitu. Nah itu ada dok, ada petanya. Nanti mungkin ya Kang Rifki kita jadwalkan khusus buat ngebahas yang itu ya. Nah kemudian dok, yang lainnya visibility study itu banyak sebenarnya. Coba saya tampilkan lagi ya. Duh ini teh udah mau tutup, klinik sama apoteknya saya. Nanti mungkin satu penanya lagi ya. Sebentar. Nah selain tadi dok cash flow dan ke apa namanya keluarga kemudian perizinan. Perlu juga membangun untuk badan hukumnya dok ya jadi silahkan ke notaris untuk bikin badan hukum yang nanti jadi mana ya. Nah ini visibility study-nya ini step-step yang saya bikin ya. Nah, saya lupa naruh ini berapa ya. Bentar ya oke saya cari dulu ya. Nah ini dia. Nah, kita lakukan studi sederhana dong, target marketnya seperti apa, kita lihat dulu apakah layak apa enggak. Yang pertama kita cek dulu tuh ya, demografi penduduknya seperti apa, jenis kelamin sama sebaran usianya seperti apa, seberapa padat penduduk di situ, kemudian laju pertumbuhan penduduknya seperti apa, kemudian kondisi geografis, akses jalan, desain bangunan yang mau kita bangun seperti apa, kemudian jumlah kompetitor di situ ada berapa, kita nyusun tarif layanannya, jumlah pabrik atau perusahaan di sekitar lokasi seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah ketemu misalkan angka-angkanya, nanti kita bisa hitung tuh potensi besarannya itu berapa, misalkan berapa miliar gitu. Satu tahun kita bisa ambil di daerah itu misalkan. Ada lengkapnya ya. Kemudian ya tadi kemudian kita perlu ngecek ya dok ya kekuatan kompetitor tuh seperti apa di situ. Udah berapa lama di situ? Udah puluhan tahun misalkan. Jumlah pasien per hari seperti apa? Kemudian ini strategi layanan berdasarkan kompetitor sama potensi pasiennya gitu ya. Itu kita perlu eh, cek dulu ya, kita perlu hitung, kita perlu lakukan studi dulu. Intinya main aja, keliling aja di situ seperti apa kondisi masyarakatnya, angka kesakitannya dan kondisi eh, apa namanya kompetitornya ya. Nah, kemudian kita hitung tuh modalnya ya, butuh apa aja dan lain sebagainya. Ini nanti panjang banget Kang Rifki kalau saya bahas. Oke, sementara gitu dulu dok ya. Nanti mungkin bisa kita lanjut diskusinya di chat roomnya di grup. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok ya. Ya, Dari Dokter Niken, terima kasih dok untuk share ilmunya.
kira-kira untuk zaman sekarang, zamannya kan zaman BPJS. Ya, Bagaimana peluang untuk klinik non BPJS dan prospeknya gimana? oke. Lalu bagaimana cara penentuan target market dan lokasinya, Dok? Terima kasih. Ya. Kalau menentukan target market itu menyesuaikan kita ya sesuai dengan preferensi. Kalau misalkan kita pengen targetnya menengah ke atas ya udah bukanya jangan di kampung berarti. Bukanya di kota besar ya. Tapi kalau misalkan di kota besar itu kita mau bangun klinik rawat inap rada susah. Ini saya dapat cerita dari kolega saya, beliau direktur pelayanan medis di Hasna Medika ya. Hasna Medika tuh sekarang klinik utamanya sudah punya 12 cabang kalau nggak salah. Beliau cerita waktu itu. Jadi semua kliniknya Hasna itu kan rawat inap. Beliau bikin jadi beliau membangun di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di first tier city atau kota-kota besar kayak Jakarta, Bekasi, Tangerang, Kota Bandung. Ada yang dibangun juga di kota-kota yang third sama second tier city gitu ya, kota-kota kecil. Kalau misalkan di Jawa Barat itu mungkin Tasik, Cianjur, kemudian Indramayu dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhannya itu lebih bagus di kota kecil malah kalau untuk yang BPJS. Jadi kalau kita di kota kecil itu eh, memang marketnya BPJS dok. Mau nggak mau itu susah kita kalau mau ngejar ke pasien umum. Nah, dia bangun klinik utama ya rawat inap di kota besar di kota Malang. Nah, dibandingkan dengan cabang yang lain, ini cabangnya paling stuck dok. Dibandingkan dengan cabang di kota-kota yang kecil ya. Meskipun BPJS di kota besar itu stuck ya. Karena memang pilihannya beda ya. Kalau di kota besar tuh pilihannya eh, budaya masyarakatnya juga beda. Ngapain lah saya ke klinik, udah ada rumah sakitnya juga udah banyak yang bagus-bagus gitu kan. Nanti kalau di klinik pada apa-apa kan nanti mesti harus dirujuk lagi, jadi malah repot gitu. Nah budaya-budaya yang seperti ini nih perlu kita analisis dok. Jadi kalau misalkan memang eh, di kota besar rawat inap ini rada susah. Ini saya kemarin main ke Brawijaya. Kapan hari saya ke Brawijaya Klinik di Bandung. Itu yang rawat inapnya juga nggak banyak dok. Ya, ini hanya umum ya, hanya umum. Kecuali memang kita kerjasama asuransi. Nah ini mungkin jadi peluang yang menarik dok dengan kita kerjasama dengan asuransi swasta. Nah pasien-pasien yang rawat inap itu banyak yang dari asuransi swasta. Nah paling kalau memang kita mau eh, strategi layanannya, kalau memang eh, mau kita umum aja nggak kerja sama BPJS, maka usahakan kita punya layanan unggulan gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ngambil semua market umum gitu ya sama kayak rumah sakit atau kayak klinik BPJS yang rawat inap gitu. Nggak bisa tuh. Misalkan kita sudah apa ya istilahnya sudah nge-branding bahwa klinik kita tuh klinik umum tapi hanya untuk KIA premium misalkan. Nah, jadi hanya untuk melahirkan aja. Nah ini banyak contohnya dok. Jadi yang klinik umum dan ini growth-nya bagus ya. Salah satu yang yang saya pernah baca laporannya itu di Bandung ada namanya KMNC, itu klinik utama rawat inap umum nggak ada BPJS-nya, bagus dia kunjungannya. Kemudian kalau di Jabodetabek itu ada klinik kehamilan sehat, kemudian ada Kosambi Maternal apa ya KMNC itu juga sama klinik umum kunjungannya besar 1 tahun bisa 30 miliar dok. Dari rawat inap umum nggak ada BPJS tapi layanannya cuma ibu anak aja ya rawat inapnya nggak ada yang lain gitu. Kemudian ada juga kehamilan sehat KMNC Mutiara Ciputra apalagi ya ya pokoknya gitulah. Nah tapi ada juga yang rugi dok, ada juga yang rugi dan kemarin dibeli di Bandung ada namanya klinik Bunda Nanda di daerah eh, dia kota Bandung tapi udah masuk udah mepet kabupaten. Hanya layanan umum saja, rawat inap, ibu anak, bangkrut dong, dibeli sama rumah sakit kliniknya. Jadi ini benar-benar kita perlu banyak pertimbangannya. Kita nggak bisa bangun klinik itu cuma langsung brok. Jadi rawat apa namanya kita langsung bikin bednya 10 misalkan atau bednya 5 itu ada hitungannya semua dok. Jadi jangan buru-buru kita apa namanya pengembangan-pengembangannya. Kita perlu melihat dulu trennya.
seperti apa, masyarakat kita seperti apa gitu, marketnya seperti apa. Nah, gitu dulu paling Kang Rifki ya untuk hari ini. Punten udah pukul 9 ini saya harus segera tutup. Oke, baik dok. Mungkin untuk kesimpulan seperti apa dok? Atau saya tutup aja? Kesimpulannya Kang Rifki aja lah. Oke, baik dok. Oke, mungkin, terima kasih ya dok atas ilmunya, sharing-sharingnya terkait dengan eh, pembukaan klinik itu kan. Kalau misalkan kita mau pengen buka klinik baru gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahman. Nah, ini mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait Dr. Rahman buka kelas kah atau apakah. Nah, sebetulnya untuk mentor klinik ini kita juga buka nih untuk buka kelas dan pendampingan. Jadi nanti rekan-rekan yang tertarik untuk eh, pendampingan bisa dari Dr. Rahman dan mentor-mentor yang lain, termasuk Dr. Yusuf dan yang lain, boleh nih kepoin Instagram dari mentor klinik dan nanti di sana ada link tree boleh nih mendaftar untuk pendaftaran pendampingan mentor klinik seperti itu. Dan juga yang menanyakan terkait rekaman Zoom. Nah, untuk rekaman Zoom ini setiap kita adakan free Zoominar akan kita share di YouTube Mentor Klinik seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan pada Zoominar kali ini. Mungkin tadi ya ada beberapa poin utama yaitu Dr. Rahman sudah menjelaskan terkait peluang pendapatan optimal klinik Pratama dan juga ada beberapa poin nih terkait dua safety keuangan dan satu knowledge perizinan. Lalu diberikan juga nih studi kasus tentang pertumbuhan klinik. Baik, mungkin cukup sekian untuk webinar kali ini. Terima kasih Dr. Rahman atas penyampaian materinya sangat luar biasa sekali. Saya akhiri pada untuk webinar kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya dok, terbitnya insya Allah nggak lama lagi. Saya masih begadang harus bikin bukunya nanti insya Allah bentar lagi ya. Oke deh, duluan ya. Atur nuhun semuanya. Semoga sukses terus dan terwujud kliniknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok.